di tempatnya Mbah Maimun. Tapi kenapa kalau saya mendengar sampean-sampean takbir, kok takut saya? Gitu loh. Apa karena hidup? Iya, termasuk takbirnya sampean. Apa hidup saya terlalu kotor? Atau karena takbirnya takbir yang betulkah kita bangsa ini akan mendengarkan ulama? Saya masuk lagi ke Nusron. Nggak usah masuk yang kriteria ulama yang 3 yang takut pada apa. Ulama yang dipercaya karena makin lama bangsa ini punya feeling sendiri. Saya ambil contoh. Di Jawa Timur, di Surabaya, ada penjual nasi goreng yang sangat judes. Sangat judes kamu beli. Kalau kita beli, Mbak, pahannya dua, masih ngerti, sudah tahu gitu. Terus ada lagi penjual yang lain sukanya miso. Kan miso nggak apa-apa sekarang. Udah, suami istri, cukup no bawangnya, miso terus, tapi laris. Pertanyaan orang bukan dia belajar pemasaran dari mana, enggak. Bahkan generasi orang bank yang nanya pertanyaannya, siapa kiainya? Artinya itu ulama yang berpengaruh. Bagi saya, aku nggak tahu ulama GNBF atau ulama yang ngumpul di Pak Jokowi termasuk ulama yang demikian. Karena bagi aku ulama ada 2, ulama tabligh yang menyampaikan itu atau ulama yang bisa menyetir hidupmu. Pada ulama-ulama kayak gitu, kasarnya kamu disuruh cerai sampai isi cerai. Itu ulama yang bahkan bisa menunjukkan kamu Farhad kamu sudah jangan hidup lagi di alam asbab. Bahwa kalau cari duit harus bekerja. Kamu sudah hidup di alam tajrid. Tanpa cari itu duit akan datang sendiri. Dia nurut. Ulama yang bisa menunjukkan itu yang akan berpengaruh. Entah disuruh milih Jokowi atau kalau ulama yang tabligh, saya agak ragu Pak Karni. Karena hal yang mungkin Pak Mas Kudori nggak ngelihat. 2 minggu yang lalu saya baca artikelnya Edward Ghani direkomendasi sama bekas Menteri Keuangan Khatib Bisri. Itu Ahok jatuh bukan karena sentimen agama, hasil penelitian, tapi karena ada beberapa titik yang tidak mengalami keadilan. Ada. Ya kalau kita belajar fisika modern nggak ada cuma satu sebab. Ulangin, saya kurang dengar yang tadi. Edward Ghani tulisannya di tingkat doktoral hasil penelitian, dia kuliah ekonomi politik di London. Dia meneliti nggak seperti pandangan orang kejatuhan Ahok karena sentimen agama. Tapi di beberapa titik dia mengungkapkan hasil penelitian itu ada ketidakadilan sosial. Artinya rakyat rasional. Dan jangan-jangan ini nggak ada pengaruhnya. Mau Pak Jokowi didukung ulama, mau Pak Prabowo didukung ulama. Walaupun saya nggak pernah dengar kok semuanya didukung, kok nggak ada yang mendukung ya, gitu loh. Misalkan Pak Jokowi mendukung ulama, Pak Prabowo mendukung ulama kan lebih enak kan daripada Pak Prabowo didukung ulama. Hal kedua yang ingin saya tanyakan buat Pak Yusuf, Ustadz Yusuf sama Haikal. Saya jelek-jelek begini, kerjaan saya keliling pesantren. Tempat tidurnya Mas Nusron di Sarang, pesantren Sarang, saya sering tidur di situ juga, di tempatnya Mbah Maimun. Tapi kenapa kalau saya mendengar sampean-sampean takbir, kok takut saya? Gitu loh. Apa karena hidup? Iya, termasuk takbirnya sampean. Apa hidup saya terlalu kotor? Atau karena takbirnya takbir yang, makanya ini kita renungkan Pak Karni. Apa mereka kalau takbir kok saya takut dulu? Apa karena hidup saya terlalu kotor? Tapi rasanya nggak kotor-kotor banget hidup aku. Setengah kotor lah. Iya setengah kotor lah. Atau karena takbirnya takbir yang mau gagah-gagahan. Karena menurut saya orang yang dengar takbir mestinya meluluh air matanya. Dalang yang bagus itu Manusron. Kenapa kok Narto Sabdo jadi legenda? Begitu dia mendalang bumi gonjang, Nartonya hilang, jadi wayangnya yang muncul. Itu bahkan diakui oleh Kiai Imron Jamil sekarang.
Nah, maksudku begitu takbir kan Allah sudah nggak ada lagi manusia, sudah lebur hina di dalam kebesarannya. Saya udah nggak melihat GNPF lagi, nggak melihat Kiai Ma'ruf lagi, begitu Allah wis gak ono. Bukannya gitu. Allah wis dia ada lagi, udah semuanya kecil. Tapi kenapa kok takbir? Karena saya sebulan yang lalu saya tampil di Buntet Pesantren. Ada drama teater Pak Karni. Ada takbir situ. Memang mengharukan takbirnya. Terus kiainya bisik ke saya. Bah, dengar takbir di sini kok beda sama takbir-takbir sekarang ya. Takbir sekarang menakutkan Pak Karni. Itu bisa nggak nanti agak takbirnya agak diolah sedikit gitu, Allahu Akbar. Jadi mungkin loh ya, nggak tahu. Jadi kita pilih Prabowo, Allahu Akbar. Takut kita. Gimana enggak? Usul saya seperti itu. Takbir di TV One bagus. Oh ya. Ya, Maghrib juga dengar. Oke, saya kira gitulah. Dan yang tapi kayaknya Pak Ustadz mau jawab? Enggak ada Oh, lagi ya. jawaban terus. Jadi itu saja saya kira ulama yang berpengaruh di Indonesia menurut aku sekarang Pak Karni adalah ulama suluk. Ulama yang menunjukkan jalan menuju Tuhan, ulama salik para pencari Tuhan, bukan ulama tabligh. Kalau ulama tabligh ya mungkin dicium tangannya, sorry, tapi mungkin gak terlalu pengaruh. Yang itu tadi, bahkan itu manajer bank yang nanya ke saya, dia habis beli nasi goreng, pertanyaannya bukan dia belajar pemasaran dari mana, kok sampai laris, padahal setiap orang dijudesin. Sudah beda sama hukum pemasaran, nggak halus, nggak dibentak, pesen paham, wis udah tahu, udah gitu, laris. Pertanyaannya siapa kiainya? Pak, suaranya kencengan dikit seperti orang takbir, Pak. Saya nggak dengar. Oh, ya. Kencang, suaranya kencang. Tapi Oh iya, tapi kalau bisa kayak orang takbir. Allah Akbar. nggak bisa. Saya juga. Tapi dalang yang bagus biasanya begitu surep toto pitonane nggih nagaribu narto sabdonya hilang, yang ada wayangnya, bayangan saya orang takbir, orangnya hilang, sudah Tuhan yang muncul. Bagi saya begitu. Dan tapi terima kasih saya kepada Pak Hekel, saya disambungkan dengan teori pewayangan yang sudah cukup lama bahwa goro-goro chaos itu terjadi kalau pandito, kalau rohaniwan, kalau ulama sudah bergabung dengan istana. Diperjelas boleh bergabung asal istananya yang mencari, seperti Tembayan kalau nggak salah. Bukan ulama yang seperti Gayung datang ke kekuasaan. Nah, saya nggak tahu ulama yang begitu apa yang di Pak Jokowi, apa yang di Pak Prabowo. Saya kira, tapi saya nggak tahu Pak Karni. Saya temuan tulisan ilmiah Pak Karni baca deh, tapi bahasa Inggris gitu loh. Artikelnya bahasa Inggris. Aku yang ngerti sedikit-sedikit, tapi kira-kira bahwa tidak seperti dugaan selama ini, Ahok jatuh bukan karena sentimen agama, atau paling tidak bukan itu satu-satunya.